Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Muhammad. Saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok saya, itu kelompok 3, tentang isu kompetensi seorang guru PJOK. Jadi di sini kita akan pertama-tama masuk ke jenis-jenis kompetensi seorang guru, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik secara komprehensif, meliputi pemahaman karakteristik siswa dan perencanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan potensi dari seorang siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian guru adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi ini krusial untuk membentuk karakter siswa, mencakup tindakan sesuai norma, etos kerja tinggi, kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial guru adalah kemampuan pendidik untuk berkomunikasi, berinteraksi, kemudian beradaptasi secara efektif, santun, serta empatik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik yang lainnya, ataupun orang tua, wali, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan di mana penguasaan materi, kurikulum, konsep, dan struktur keilmuan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut, serta keterampilan mengelola secara kreatif, termasuk memanfaatkan teknologi terbarukan atau teknologi yang ada. Adapun bentuk isu yang terkait kompetensi guru PJOK antara lain, yang pertama adalah kurangnya perencanaan pembelajaran. Jadi seperti kita ketahui, masih banyak ditemukan sekolah-sekolah yang terkadang guru PJOK-nya itu tidak menyiapkan RPP ataupun modul ajar, di mana yang kita ketahui RPP ataupun modul ajar itu adalah suatu pegangan seorang guru untuk memulai pembelajaran. Semua alur dari pembelajaran yang dilakukan tertera di dalam RPP ataupun modul ajar tersebut. Yang kedua, metode mengajar konvensional. Guru sering membiarkan siswa beraktivitas sendiri di lapangan tanpa bimbingan yang terstruktur ataupun tanpa arahan yang jelas dari seorang guru tersebut. Nah, isu yang ketiga itu kurangnya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Keterbatasan alat dan fasilitas olahraga menghambat keefektifan seorang guru dalam mengajar. Adapun faktor-faktor penyebab dan dampak dari isu kompetensi guru dalam pelajaran PJOK tersebut adalah yang pertama, latar belakang pendidikan dan relevansi keahlian, tingkat pendidikan formal dan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran PJOK sangat mempengaruhi kualitas pengajaran. Dampaknya menghasilkan proses pembelajaran yang monoton, kurangnya evaluasi yang tepat, dan rendahnya capaian hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, kurangnya kemampuan kompeten yang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan motivasi, partisipasi aktif, dan kepercayaan dari peserta didik tersebut dalam melakukan aktivitas fisik. Dampaknya, siswa kurang tertarik berakibat pada rendahnya motivasi belajar dan tidak memenuhi capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya mutu pendidikan. Terkadang kesenjangan kualitas pembelajaran PJOK terutama di sekolah-sekolah dengan fasilitas terbatas itu dampaknya pada pembelajaran siswa yang kurang optimal dan menurunnya keefektifan dalam kegiatan dan sulitnya tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian adapun strategi peningkatan kompetensi guru PJOK itu ada beberapa. Salah satunya contoh yang pertama, pengembangan profesional guru, yaitu dengan cara guru dapat mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun workshop untuk meningkatkan kemampuan mengajar
dan pengetahuan tentang PJOK. Kemudian guru dapat mengikuti program pengembangan profesional guru seperti sertifikasi ataupun akreditasi. Kemudian guru juga dapat berpartisipasi dalam komunitas guru PJOK sebagai pengalaman, membagi atau sharing pengalaman ataupun pembelajaran yang terjadi. Kemudian poin yang kedua yaitu penggunaan metode pembelajaran yang inovatif. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan menarik seperti permainan, simulasi, ataupun guru memberikan proyek. Kemudian menggunakan teknologi seperti aplikasi, video, ataupun hal-hal yang berbau teknologi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Kemudian membuat rencana pembelajaran yang fleksibel dan adaptif untuk bisa memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian poin yang ketiga, peningkatan kualitas evaluasi. Jadi kita dapat menggunakan evaluasi yang komprehensif dan autentik untuk mengukur kemampuan siswa. Kemudian membuat rubrik evaluasi yang jelas dan spesifik untuk meningkatkan kualitas evaluasi. Kemudian setelah itu ada poin keempat. Poin keempat yaitu meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Jadi guru membuat suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif, menggunakan permainan dan aktivitas yang menarik lainnya untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Kemudian guru juga dapat memberikan apresiasi atau memberikan penghargaan dan pengakuan untuk meningkatkan kepercayaan diri pada seorang siswa. Nah, kemudian poin kelima adalah penggunaan fasilitas yang dan sumber daya yang efektif, yaitu menggunakan fasilitas dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Kemudian mencari alternatif fasilitas dan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran jika terkendala oleh sarana dan prasarana. Poin yang keenam, peningkatan kolaborasi dan komunikasi, yaitu guru dapat berkolaborasi dengan guru lain dan pihak sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran. Kemudian guru juga dapat menggunakan komunikasi yang efektif dengan siswa, orang tua, pihak sekolah untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik tersebut. Kemudian guru dapat membuat rencana pembelajaran yang komprehensif dan terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Jadi guru dapat berkolaborasi antara pembelajaran PJOK dengan pelajaran lain. Seperti contoh, PJOK disandingkan dengan pelajaran sains. Terkadang anak lebih suka sains daripada PJOK. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa ketika kita berolahraga terus dikaitkan dengan sains, mungkin anak tersebut akan tertarik dan mempunyai minat di pelajaran PJOK. Seperti contoh di pelajaran sepak bola, kita bisa mengukur menggunakan sains tentang jatuhnya bola, kecepatan bola, dan itu siapa tahu menarik minat dari seorang siswa tersebut. Oke, baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan tentang materi dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.